teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irfan. Dan seperti biasa kita akan membahas berita hangat seputar dunia sepak bola, terutama yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Kali ini ada kabar yang cukup heboh datang dari Belanda terkait calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Emiliano Jonathan. Ya, nama Emiliano Jonathan beberapa minggu terakhir ini memang menjadi sorotan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Belanda. Bahkan keputusan Jonathan untuk lebih memilih timnas Indonesia ketimbang timnas Belanda menimbulkan pro dan kontra di kalangan pencinta sepak bola negeri kincir angin. Emiliano Jonathan adalah striker muda berusia 21 tahun yang kini bermain di FC Utrecht. Ia dikenal punya kecepatan, visi bermain yang tajam, serta kemampuan penyelesaian akhir yang mumpuni. Bagi PSSI, Jonathan diproyeksikan menjadi amunisi baru timnas Indonesia, terutama setelah lini depan kita yang sedikit pincang akibat cedera panjang yang dialami oleh Romani. Seperti yang kita ketahui, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mengumumkan secara resmi bahwa dokumen naturalisasi Emiliano Jonathan telah diserahkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Artinya, prosesnya sudah berjalan dan besar kemungkinan Jonathan bisa segera memperkuat Garuda di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober mendatang di Arab Saudi. Namun yang membuat berita ini semakin menarik adalah laporan dari media Belanda, Voetbal Primer. Media tersebut mengungkapkan bahwa Jonathan sejatinya sempat dipertimbangkan oleh KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, untuk memperkuat timnas Belanda U21. Menurut laporan, Jonathan bahkan sudah masuk ke dalam daftar sementara para pemain timnas Belanda U21. Akan tetapi, langkah itu batal terwujud karena Jonathan memutuskan fokus pada proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Striker FC Utrecht tersebut bahkan telah memulai proses naturalisasi, membuat masa depannya di timnas Belanda U19 tampak mustahil. Padahal KNVB juga mengincarnya. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya Jonathan punya dua jalan. Ia bisa bersaing ketat menembus skuad muda Belanda, atau ia bisa langsung mengambil peluang besar untuk membela timnas Indonesia di level senior. Dan akhirnya pilihannya jelas. Ia memilih Indonesia. Nah, keputusan ini rupanya memicu reaksi keras di Belanda. Banyak komentar bermunculan di media daring, terutama di kolom komentar Voetbal Primer. Ada yang sinis, misalnya komentar akun bernama BNBBS yang mengatakan dia sekarang memilih bermain dengan tim yang biasa-biasa saja, alih-alih bersabar menunggu kesempatan bermain di tim nasional hebat seperti Belanda. Kalau dia sadar tidak punya cukup bakat untuk Belanda, ya kita juga tidak membutuhkannya. Ada juga komentar yang lebih kritis terhadap KNVB sendiri, seperti ditulis oleh akun Kuip. KNVB kurang memperhatikan pemain dengan dui kewarganegaraan. Ini bukan pertama kalinya pemain seperti itu memilih negara lain. Namun tidak sedikit pula yang melihat keputusan Jonathan sebagai langkah realistis, seperti komentar akun Mulet Mati. Dia mungkin tahu tidak akan pernah masuk tim nasional Belanda, tapi karir internasional untuk Indonesia bisa hebat. Bahkan mungkin menarik secara finansial karena potensi sponsor dan karir di Asia. Pilihan yang sangat bagus menurut saya. Dari sini kita bisa melihat
Warga Belanda pun terpecah menjadi dua. Ada yang kecewa, ada yang sinis, ada pula yang mengapresiasi langkah Jonathan. Kalau kita pikir-pikir, keputusan Jonathan ini memang cukup logis. Menembus skuad utama timnas Belanda sangatlah sulit. Kita bicara tentang negara yang punya sederet penyerang top seperti Memphis Depay, ya, lalu ada Brian Brobbey dan Josia Zirkzee, sampai Donyell Malen. Sementara di Indonesia, Jonathan bisa langsung mendapatkan peran penting di lini depan Garuda. Selain itu, faktor emosional juga bisa menjadi alasan. Jonathan memang punya darah Indonesia dan bisa jadi dia melihat kesempatan ini sebagai cara untuk terhubung dengan akar budaya keluarganya. Buat timnas Indonesia, kehadiran Jonathan jelas menjadi angin segar, apalagi setelah kita kehilangan oleh Romani karena cedera panjang. Jonathan bisa menjadi striker alternatif yang tajam, dan usianya yang masih muda membuka peluang jangka panjang. Dengan kombinasi pemain naturalisasi lainnya seperti Jay Ises, Tom Hai, Ivar Jenner, hingga Kevin Verdonk yang sudah matang, kehadiran Jonathan bisa membuat skuad Garuda semakin kompetitif. Kalau kita tarik mundur, kasus Jonathan ini mirip dengan beberapa pemain lain yang juga menolak Belanda dan memilih negara asal keluarganya. Misalnya Ejri Konsa yang akhirnya bermain untuk Inggris meski dulu ada wacana masuk Belanda karena keturunan. Atau yang lebih dekat, ada pemain keturunan Suriname yang lebih memilih Suriname ketimbang Belanda. Ini menunjukkan bahwa pilihan pemain diaspora memang sangat dipengaruhi oleh peluang bermain dan keterikatan emosional. Jadi teman-teman, keputusan Emiliano Jonathan untuk memilih timnas Indonesia memang memicu reaksi beragam di Belanda. Ada yang kecewa, ada yang sinis, ada juga yang memahami. Namun yang jelas, bagi kita di Indonesia ini adalah kabar baik. Kita mendapatkan tambahan tenaga baru di lini serang, seorang striker muda dari FC Utrecht yang siap membantu Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang pertanyaannya, apakah Jonathan akan langsung nyetel dengan skuad Garuda dan mampu memberikan kontribusi besar, atau justru butuh waktu adaptasi yang panjang? Itu yang akan kita lihat bersama di lapangan. Sekian pembahasan kita hari ini di channel Irfan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.